termotivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kak ZP Lagu Edukasi. Mapel sejarah tak mungkin dihilangkan. Ya, demikianlah klarifikasi dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang akrab juga disebut atau dipanggil sebagai Mas Nadiem atau Mas Menteri. Ya, beliau mengungkapkan bahwa mapel sejarah tak mungkin dihilangkan. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan ide-ide bagaimana supaya generasi muda kita semakin mengenal sejarah dan semakin bangga pada nusa dan bangsa sejak usia dini. Dan untuk melengkapi video saya akan memutarkan kembali apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Menteri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendikbud Nadiem Makarim. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah. Saya ingin ucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak puluhan versi berbeda sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik. Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka. Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah. Yang membuat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan. Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita. Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang. Misi saya sebagai menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita, agar bisa menginspirasi mereka. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi. Sekali lagi, saya himbau masyarakat jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian tadi adalah klarifikasi dari Bapak Menteri tentang isu yang beredar. Jadi saya sendiri juga sudah membaca banyaknya komentar-komentar ataupun berita-berita yang tidak benar, ya, terutama di grup-grup pendidikan. Ya, saya juga melihat juga. Jadi kita sebagai pendidik juga harus bijaksana dalam menyikapi suatu berita karena tidak semua apa yang di-share atau yang dibagikan di media Facebook itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dan bisa saja itu adalah berita-berita hoax yang tidak perlu kita tanggapi. Apalagi sebagai pendidik kita juga harus menanggapi hal-hal tersebut. Kalaupun kita ingin berpendapat harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, sehingga kalaupun nanti ada anak-anak didik kita yang mungkin secara nggak sengaja ataupun sengaja melihat komentar-komentar yang kita ucapkan ya melalui media-media sosial, mereka juga akan mencontoh dari apa yang
kita katakan ya. Jadi jangan sampai mereka ada guru-guru misalnya ya menggunakan kata-kata yang tidak sopan dalam berkomentar, kemudian dibaca oleh anak-anak didik, dan sehingga hal ini bisa dicontoh mereka untuk berkomentar juga, sembarangan berkomentar dengan kata-kata yang tidak sopan. Baik, saya akan mengulang sebentar apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu yang pertama, mata pelajaran sejarah tidak akan dihapus, yaitu sudah ditegaskan di awal pembicaraan sampai akhir, dan pada bagian akhir tadi sudah ditegaskan mata pelajaran sejarah tidak akan dihapus. Dan mengapa isu itu bisa beredar? Ya, jadi isu penghapusan mapel sejarah yang beredar itu tidak benar. Hal ini terjadi, ya, ada kemungkinan karena ada kebocoran dari ide penyederhanaan kurikulum yang jumlahnya puluhan. Jadi Bapak Menteri sudah menerima aneka macam ide tentang penyederhanaan kurikulum, dan mungkin ada salah satu dari ide tersebut yang ingin menghapus mapel sejarah, dan ini belum final atau belum disetujui. Kalaupun nanti ada ide-ide yang disetujui, itu pun akan diuji cobakan di sekolah penggerak. Jadi mungkin hanya sekolah-sekolah yang dipilih saja. Jadi tidak akan langsung dipublikasikan secara nasional. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian tadi Bapak Nadiem juga mengungkapkan bahwa Kemendikbud akan menciptakan media pengenalan sejarah kepada generasi muda yang menarik dan relevan. Jadi akan diciptakannya media-media yang menarik yang bertujuan agar generasi muda ini memiliki pengetahuan tentang sejarah yang baik. Dan tentu saja dengan pengetahuan tentang sejarah yang baik, generasi muda pun akan terinspirasi dari peristiwa-peristiwa sejarah ataupun juga tokoh-tokoh di dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan pengetahuan tentang sejarah yang baik, maka akan mampu menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air bagi generasi muda. Dan mengapa sejarah itu penting? Ya, tadi beliau mengatakan bahwa sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional, dan beliau menegaskan kembali bahwa sejarah tidak mungkin dihilangkan. Lalu bagaimana cara menanamkan rasa cinta tanah air untuk anak usia dini ataupun generasi muda pada umumnya? Ya, kalau menurut saya secara pribadi perlu adanya terobosan-terobosan baru ya dari pemerintah untuk memasukkan peristiwa bersejarah atau pengenalan pahlawan pada kurikulum PAUD dan SD. Namun kalau seperti kita lihat pada saat ini, terutama di media-media sosial ataupun di YouTube, ya, memang sudah banyak video-video tentang sejarah perjuangan bangsa. Namun tentu saja masih banyak video-video tersebut belum layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Dan tentu saja dari pemerintah perlu membuat terobosan, yaitu membuat video-video baru yang berisikan tentang atau bertemakan sejarah perjuangan bangsa. Dan tentunya sudah dengan sensor-sensor atau hal-hal yang tidak perlu disampaikan kepada anak-anak usia dini, atau hanya menampilkan hal-hal yang positif-positif saja ya, misalnya tentang teladan Ki Hajar Dewantara, teladan Ibu Kartini, ataupun peristiwa-peristiwa penting lainnya tanpa mengandung unsur-unsur kekerasan atau pertumpahan darah ya. Jadi hanya kita sampaikan atau kita tampilkan hal-hal yang bisa membuat anak-anak bersemangat dan lebih mencintai atau mengagumi pahlawan-pahlawan nasional daripada tokoh-tokoh superhero ya. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang memang lebih banyak yang mengidolakan tokoh-tokoh superhero daripada pahlawan-pahlawan nasional. Nah, ini bisa menjadi tantangan bagi kita semua untuk menciptakan media-media menarik sehingga anak-anak akan semakin bangga memiliki tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan atau memperjuangkan hal-hal yang baik bagi negara Indonesia. Ya, ada banyak media yang bisa kita pilih, yaitu bisa disajikan dengan media animasi ya, dengan tokoh-tokoh kartun seperti itu, atau dengan video-video inspiratif, tidak usah terlalu panjang ya, kayak short movie gitu ya, film-film pendek namun mengisahkan perjuangan seorang pahlawan. Kemudian bisa juga dengan lagu-lagu edukasi ya, lagu-lagu edukasi atau lagu-lagu nasional,
atau dari lagu-lagu tersebut dibuatkan video klip dengan animasi. Ya, bisa hal-hal ini bisa dikombinasikan ya, bisa dengan dongeng pun bisa ya, dongeng kemudian ada animasinya atau lagu ada dongengnya. Nah, ini nanti bisa berkolaborasi ya antara pencipta lagu dengan animator, dengan sutradara. Nah, ini perlu adanya dukungan dari pemerintah ya. Karena hal-hal yang berbau edukasi, kalau menurut saya, hal-hal berbau edukasi ini akan lebih efektif bila bisa digunakan di dalam kurikulum pembelajaran atau dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran. Ya, kalau dari pengalaman saya, dulu lagu-lagu edukasi atau lagu-lagu anak sangatlah minim ya. Kalaupun banyak digunakan di sekolah-sekolah, itu adalah lagu-lagu yang sudah sering digunakan atau yang lebih dikenal dengan lagu tempo dulu atau lagu-lagu anak jadul zaman dulu. Nah, ya seiring berjalannya waktu saya lihat juga ya pemerintah atau dari Kemendikbud mulai memasukkan lagu-lagu baru ke dalam buku-bukunya ya, sehingga lagu-lagu edukasi ini semakin berkembang. Kenapa? Karena akan semakin banyak para pencipta lagu atau para pendidik yang punya bakat untuk mencipta lagu, mengarang lagu sendiri untuk digunakan kepada anak-anak didiknya. Dan saya bersyukur sekarang sudah banyak sekali lagu-lagu edukasi yang diciptakan oleh para pendidik dan digunakan di dalam dunia pendidikan sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, kembali lagi ke dalam kurikulum tadi ya. Ya, kalau film ini, film-film atau animasi ataupun video-video tentang sejarah ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum, tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik dan memotivasi anak untuk mau mempelajari hal-hal yang berbau sejarah ya, karena selain mereka mengenal sejarah perjuangan bangsa, mereka juga diajak untuk mendapatkan prestasi atau nilai yang baik yang berhubungan dengan sejarah yang mereka pelajari ya, karena kalau mereka hanya menonton film saja dan hanya mungkin mereka memang mendapatkan manfaat dari film edukasi tersebut, film tentang sejarah tersebut. Namun kalau belum dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran, mereka juga akan motivasi mereka masih sangat kurang untuk mau mempelajari itu ya. Tetapi kalau mereka misalnya mau bisa mendapatkan nilai yang baik dari apa yang mereka tonton ya, atau dengan menonton mereka juga belajar, maka anak-anak akan semakin termotivasi untuk mau mempelajari hal-hal yang berbau dengan nilai-nilai sejarah ataupun nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Sebagai pencipta lagu, saya sudah menciptakan sebuah lagu yang saya kira juga bisa untuk digunakan sebagai media pembelajaran tentang cinta tanah air dan bangsa. Ya, ini berjudul Anak Berpancasila. Jadi di dalam lagu ini anak-anak akan diajak untuk belajar mengenal atau memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Coba kita dengarkan sebentar ya. Kami anak yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, cinta persatuan bangsa. Gemar melakukan musyawarah demi mencapai mufakat, cinta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gemar melakukan Baik, itulah tadi sebuah lagu yang saya ciptakan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, akan lebih menarik lagi bila lagu ini diputar setelah adanya animasi tentang perjuangan para pahlawan di dalam mempertahankan dasar negara kita ini ya, dasar negara Pancasila ini ya, atau yang kita kenal dengan Hari Kesaktian Pancasila ya. Dan ini bisa diperkenalkan kepada anak-anak ya, misalnya kenapa para pahlawan ini mau mengorbankan dirinya untuk mempertahankan dasar negara ini, dasar negara Pancasila ya, karena memang dasar negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang baik yang memang harus dipertahankan, sehingga
akan selalu menjadi dasar negara Indonesia tanpa ada ideologi-ideologi lain yang bisa mengubahnya. Baik teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Semoga untuk kedepannya anak-anak Indonesia akan semakin mencintai sejarah dan semakin terinspirasi oleh para tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan semoga kita pun akan semakin mampu untuk menciptakan hal-hal baru, menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Dan jangan lupa pula untuk teman-teman subscribe channel YouTube saya, bergabung pula di forum TK dan PAUD ya, ada di media sosial Facebook dan Instagram saya KZP Official, dan jangan lupa pula berkunjung di website saya kzp.com. Sampai jumpa lagi.